Sahabat monolog kita kali ini, saya Ferdinand Hutahayan mau berbicara tentang kemerdekaan beribadah dan kebebasan beribadah di negara kita yang semakin terancam. Yang membuat saya justru sangat prihatin justru adalah pelaku-pelaku penghalangan dan pembubaran ibadah ini adalah ASN. Saya menemukan banyak sekali fakta-fakta di lapangan. Contohnya di Gresik kemarin yang terbaru di Bekasi, pelaku pembubarannya justru adalah ASN, pegawai negeri yang seharusnya menjunjung tinggi Pancasila dan menjadi agen-agen penyebar luasan tentang toleransi, kebersamaan, dan bukan menjadi pelaku intoleransi dan melakukan perbuatan-perbuatan radikal yang membenci dan alergi terhadap keyakinan yang berbeda. ASN, mereka ketika diterima menjadi pegawai negeri kan ada ujiannya, ada tesnya, dan ada sumpah yang harus diucapkan setia kepada negara dan Pancasila. Tapi mengapa sekarang justru kebanyakan ASN yang menjadi pelaku intoleransi terhadap kemerdekaan beribadah? Saya mau menjelaskan sedikit supaya kita clear. Indonesia adalah negara konstitusi yang mengatur kemerdekaan beribadah. Dan banyak nih orang-orang di negara kita seharusnya tidak boleh terhalang, tidak boleh terganggu menjalankan keyakinannya dimanapun berada. Saya mau kasih contoh. Banyak contohnya, saya mau ngambil contoh orang Batak. Orang Batak itu karakternya perantau. Di Indonesia, karakter perantau paling tinggi adalah orang Batak. Di seluruh penjuru bumi Indonesia ini, kalian pasti akan menemukan orang Batak. Dari ujung barat sampai ujung timur, orang Batak pasti ada. Dan biasanya orang Batak kalau sudah merantau, mereka akan mencari teman sesama Batak yang sekumpulan, yang satu wilayah, dan membentuk yang namanya persahutaun. Persahutaun itu artinya pertetanggaan, berkumpul mereka yang satu daerah, satu wilayah di situ, membentuk sebuah arisan dan biasanya melakukan pertemuan rutin sekali sebulan, arisan, dan di arisan itu mereka pasti akan bernyanyi, berdoa, membaca firman, dan itu bukan ibadah seperti kebiasaan ibadah rutin setiap minggu. Nah, ini yang saya lihat kejadian seperti ini juga banyak disalahpahami, melakukan ibadah di rumah tidak ada izin, akhirnya didobrak, dilarang, dibatasi. Dan di luar itu juga, negara justru sekarang yang menjadi biang kerok dari intoleransi ini. Negara membiarkan dan menciptakan aturan, terutama SK bersama Menteri, Mendagri dan Menteri Agama, yang membuat peraturan mempersulit pendirian rumah ibadah. Seharusnya negara membuat dan melindungi pendirian rumah ibadah dengan membuat syarat yang mudah. Sekarang dimintakan harus ada syarat izin 60 tetangga. Ketika tetangga-tetangga alergi dan tidak menerima perbedaan, mereka tidak akan pernah memberikan izin berdirinya rumah ibadah yang berbeda di sana. Maka syarat ini harus dihapuskan, harus dirubah, harus dicari jalan. Saya sudah pernah menawarkan kepada pemerintah sebagai solusi mendirikan rumah ibadah ini agar tidak menjadi kendala terus-menerus. Tapi yang saya lihat tidak ada niat baik dari pemerintah, tidak ada kemauan dari pemerintah untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Saya prihatin, kenapa kita harus menjadi alergi dengan keyakinan orang lain? Seharusnya kalau kita yakin, benar-benar yakin dengan iman kita masing-masing, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bahwa sebetulnya saya bunyi toa yang saya dengar tiap hari itu tidak akan mengganggu iman saya. Seharusnya teman-teman yang lain pun tidak akan perlu khawatir mendengar orang bernyanyi, beribadah, berdoa. Demikian juga dengan agama yang lain, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita orang beriman, setan pun lewat di depan kita tidak akan membuat kita khawatir tentang iman kita. Tetapi karena iman kita lemah, semut lewat pun ibadah kita terganggu. Inilah yang membuat intoleransi, ketakutan. Ketika kita mendengar orang lain beribadah sesuai agamanya, kita takut. Tidak boleh. Kita seharusnya membuat semuanya mudah, simple, dan tidak perlu merasa terganggu dengan perbedaan. Karena pada waktunya nanti kita semua akan mati, dan kita akan menghadap Sang Pencipta, dan kita akan diadili oleh Sang Pencipta. Tidak ada manusia ini satupun yang bisa menjadi pengadil atas kita tentang keimanan dan keyakinan kita. Yang berhak untuk itu hanyalah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, yang memberi kita kehidupan. Marilah, saya mengajak teman-teman semuanya, sebarkanlah kebaikan kepada semua. Kita tidak perlu takut, tidak perlu alergi, dan tidak perlu menolak perbedaan. Dan seharusnya negara berubah dan tidak menjadi biang kerok kesulitan kemerdekaan beribadah. Negara harusnya datang mempermudah ini semua, membuat aturan. Saya sudah pernah bicara tentang undang-undang perlindungan pendirian rumah ibadah dan perlindungan setiap rumah ibadah, perlindungan setiap umat beragama. Di situ saya konsep bahkan seluruh rumah ibadah yang resmi terdaftar di pemerintah harus mendapat pembiayaan dari pemerintah.
Karena rumah ibadah seharusnya bebas dari pikiran-pikiran duniawi, tidak perlu pusing bayar listriknya, tidak perlu pusing bayar airnya, semua harus dibayar negara. Kenapa negara bisa membuat dana desa, kenapa tidak bisa membuat dana rumah ibadah? Padahal rumah ibadah adalah sarana manusia menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kita Pancasila, sila pertama ketuhanan, tetapi negara, pemerintah masih terus abai dengan fasilitas-fasilitas yang menghubungkan manusia, warga negaranya dengan Tuhannya. Jadi kita ini sebetulnya negara apa? Kita sangat liberal, tetapi karakter kita sosialis. Kita ini negara yang seharusnya sudah maju sejak dulu. Kalau melihat sumber daya yang kita miliki, tetapi karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang kita tidak tahu kebenarannya ke depan seperti apa, akhirnya kita lebih memilih mengejar mimpi di dalam tidur daripada mengejar impian di alam nyata. Inilah kita. Saya berharap betul pemerintah akan berubah ke depan dan mengubah aturan-aturan yang ada terkait pendirian rumah ibadah supaya tidak ada lagi persekusi-persekusi terhadap kalangan minoritas. Karena di tempat tertentu juga Muslim menjadi minoritas. Di kampung saya Muslim minoritas tapi tidak pernah diganggu beribadah. Bahkan di sana berdiri masjid yang megah. Kenapa itu tidak bisa dilakukan? Di tempat lain yang mayoritas masyarakatnya Muslim dan minoritasnya Kristen. Saya mengajak semuanya, kita adalah saudara dalam kemanusiaan, dan kita tidak perlu takut keimanan kita, kepercayaan kita terganggu hanya karena orang lain berbeda cara beribadah, berbeda cara berdoanya dengan kita. Dan kepada pemerintah, saya berharap akan mengubah aturan ini semua dan membuat undang-undang perlindungan, bukan undang-undang yang menjadi syarat mempersulit orang beribadah. Hati-hati, hati-hati soal Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan mendatangkan azab kepada kita semua karena kita mempersulit orang lain dekat kepada Tuhan.